Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Agustin, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam. Yang pertama, akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pendidikan. Pendidikan dipercaya dapat membangun kecerdasan sekaligus membangun kepribadian anak manusia untuk menjadi lebih baik. Namun, apa jadinya jika pendidikan itu hanya mementingkan intelektual semata-matanya, membangun karakter peserta didiknya. Pembangunan karakter tersebut dapat dilakukan oleh seorang tenaga pendidik terhadap muridnya. Dasar-dasar sosiologis pendidikan Islam tercermin secara mendasar dengan adanya kerjasama kondusif antara pendidikan, agama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini akan menghasilkan pelajar yang berakhlakul karimah, yang nantinya selain membanggakan orang tua dan guru juga masyarakat sebagai pemakai hasil pendidikan. Lanjut mengenai pembahasan dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam. Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosiobudaya yang mana dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dan prestasi belajar. Secara yuridis formal, pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan terdapat pada pasal 54 pada bagian pertama berbunyi, yakni pasal 54 ayat 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan masyarakat. Konsep dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam menurut ahli Pitirim Asorokin, yaitu pengertian sosiologi adalah studi yang empiris dan mampu memberikan pengulasan mengenai hubungan sosial, interaksi sosial, dan masyarakat dan pengaruh timbal balik yang dihasilkan dari gejala dalam hubungan masyarakat tersebut. Selanjutnya membahas mengenai kultural. Apa itu kultural? Kultural adalah karakter dari kemampuan manusia untuk menciptakan perilaku, walau perilaku spesifik mungkin tidak khas hanya pada manusia. Bagaimanapun juga kemampuan pikiran manusia untuk menciptakan respons dan yang fleksibel dan hampir tak sebatas melalui potensi simbolis dan linguistiknya telah menjadikan manusia spesies yang berbeda. Kultural berkaitan dengan nilai dan budaya. Nilai budaya dapat terlihat melalui beberapa hal, antara lain terdapat pada simbol-simbol, slogan, dan moto, visi misi atau sebagai pedoman masyarakat. Selanjutnya membahas tentang dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah dasar atau fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal, mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Perkenalkan, nama saya Gempur Angkara Lubis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang nama Ira, yang judulnya tentang tujuan dasar sosiologi dan kultural dalam pendidikan Islam. Sebagai analisis prosesasi, yaitu sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh. Contoh pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama ada sebagai analisis proses sosialisasi. Sosialisasi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan dalam lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua ada sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Kedudukan pendidikan dalam masyarakat itu mengutamakan fungsi dan lembaga pendidikan dalam masyarakat, dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dan berbagai aspek masyarakat. Misalnya pendidikan tentang hubungan antara masyarakat, pedesaan dengan sekolah, dan menegak atau meneliti fungsi
sekolah berhubungan dengan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga itu ada sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peran sosial dan masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang dalam sekolah dengan kelompok-kelompok yang di luar sekolah. Yang keempat ada sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Contohnya pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat, di mana pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang tinggi-tingginya. Tujuan dasar sosiologi dan kultural pendidikan Islam sebagai pendekatan yang digunakan dalam implementasi pendidikan, nilai-nilai sosial kultural akan memberikan dampak yang berbeda dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bersifat memberikan stimulus kepada manusia agar memiliki sifat humanis. Pendidikan Islam dapat mengatasi problem-problem hak asasi manusia. Pendidikan Islam berwawasan HAM diharapkan sebagai upaya preventif bagi terjadinya kesalahan masalah, ketegangan sosial, dan pelanggaran HAM yang masih menjalani di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam menjadi kunci bagi internalisasi nilai-nilai HAM. Tujuan dasar sosiologi dan kultural pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut para ahli, tujuan pendidikan Islam pertama yaitu Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepadanya, membentuk manusia yang taat kepada Allah, dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan duniawi. Yang kedua, menurut Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui menggunakan ilmu. Dengan keutamaan tersebut, maka akan memberikan kebahagiaan di dunia serta sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah untuk kebahagiaan yang hakiki. Terus, berdasar sosiologi dan kultural pendidikan Islam menurut perspektif Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 177 yang artinya, kebijakan itu bukanlah yang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebijakan itu ialah kebijakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, meminta-minta dan yang memerdekakan hamba, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suraya. Di sini saya dari kelompok 6 yang bertema dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam. Nama anggota kelompok Ira Nur Agustina, Lumpur Angkara Lubis, Muhammad Suraya. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi menurut pandangan Islam. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial memiliki beragam karakteristik dengan kodrat atas jiwa dan raga. Hakikat manusia tercipta di bumi adalah sebagai hamba serta khalifah yang juga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Pada dasarnya manusia sebagai individu memiliki arti
Manusia sebagai individu memiliki unsur jasmani, rohani, fisik, psikis, raga, serta jiwa dan yang berperan dalam menjaga serta mempertahankan harkat maupun martabatnya. Berupaya untuk memenuhi hak dasar sebagai manusia yang selalu berusaha dan merealisasikan potensi dari dalam dirinya serta memenuhi kepentingan diri dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Sedangkan alasan mengapa manusia tercipta sebagai makhluk sosial lantaran manusia memiliki kebutuhan untuk selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Manusia juga memiliki potensi yang dapat berkembang apabila berada di tengah masyarakat dalam hubungan proses aktivitas sosial. Terdapat norma-norma sosial yang berkembang sebagai acuan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang tumbuh sebagai aturan dan bertingkah laku pada kehidupan kelompok masyarakat meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta hukum. Dengan tidak diperhatikannya pendekatan sosio-kultural, umat Islam akan menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi umat muslim yang baik. Selanjutnya akan terjadi formalisme Islam yang berpotensi menimbulkan kilingnya substitusi. Karena itu, menurut Gus Dur, Islam perlu menekankan terlebih dahulu pembicaraan tentang keadilan, demokrasi, dan bersamaan yang disebutnya Weltanschauung Islam. Hal ini akan membuat kehidupan umat Islam lebih efektif dalam kehidupan berbangsa mereka dan lebih demokratis. Dan masalah yang meski diprioritaskan untuk dipecahkan oleh umat Islam yang demokratis itu adalah menjabatani dua komponen yang dalam sistem keyakinan Islam yang dianggap terpisah. Keyakinan itu akan keamanan yang sangat pribadi sebagaimana tercantum dalam rukun Islam dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Allah berfirman, Nisal birrani tawallau wujuhakum qilal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Gempur. Saya di sini akan menyimpulkan dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam. Dasar sosiologis adalah di mana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan sunat unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah berkaitan satu dengan yang lain. Kultural budaya adalah landasan yang lebih menekankan pada kebudayaan masyarakat yang merupakan kondisi esensial bagi perkembangan dan kehidupan orang. Pendidikan Islam adalah pendidikan berakar dari perkataan didik yang berarti pelihara, ajar, dan jaga. Setelah dijadikan analogi pendidikan boleh diuraikan sebagai suatu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh, badan, dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya dapat melahirkan orang yang berilmu, baik tingkah laku, dan dapat mengenalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat. Dasar sosiologis dan kultural pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menghasilkan pengertian serta beragam pola yang umum pada interaksi manusia. Sebab sosiologi meneliti sekaligus mencari prinsip dan juga norma umum yang berasal dari interaksi manusia dan juga sifat, bentuk, serta struktur dalam masyarakat. Kajian terhadap berbagai aspek pendidikan yang berdasarkan perspektif Al-Quran lebih lanjut banyak dilakukan oleh para ulama modern dengan bersandar pada ayat-ayat Al-Quran, mengaji bagian-bagian penting dalam pendidikan seperti visi misi pendidikan dalam perspektif Al-Quran, tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran, serta teknik-teknik pendidikan yang meliputi teladan, nasihat, hukuman, cerita, kebiasaan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.